kamu masih bersama Vero. Setelah kamu dan brand menyetujui kerjasama, tentunya kamu harus mempersiapkan nih konten yang sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Sama seperti membuat konten lainnya, kamu harus melewati tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tapi karena kamu sekarang bekerja sama dengan pihak lain, yaitu brand sebagai klien, yang juga punya kepentingan dengan kontenmu, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Di tahap reproduksi, kamu akan membuat lebih detail konsep dari video yang akan kamu buat. Di sini kamu tidak hanya memikirkan keinginanmu, tapi juga keinginan brand. Karena itu, ketika membuat konsep, pastikan kamu mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Apa objektif dari brand tersebut? Penting bagi kamu mengetahui visi besar dari klien. Bahkan bisa jadi ini memicu ide-ide baru untuk konsep videomu. Kedua, apa call to action yang klien inginkan dari videomu? Apakah mengenalkan suatu produk, mengajak audiens untuk datang ke suatu event, atau yang lain? Jika kamu merasa kurang paham, tanya lagi hingga kamu benar-benar mengerti. Karena hal inilah yang paling penting untuk kamu komunikasikan kepada audiens. Selanjutnya, diskusikan apa saja yang ingin kamu komunikasikan dari produk tersebut dan di mana kamu akan menempatkan produknya di kontenmu. Di scene seperti apa, lalu kapan produk itu muncul. Misalnya di awal video atau di 10 detik terakhir video. Klien pasti ingin produknya menonjol, bahkan mungkin di seluruh video berisi tentang produk mereka. Tapi pastinya kamu sebagai kreator juga harus bisa menempatkan produk sesuai porsinya. Di situasi tersebut, kamu bisa melakukan negosiasi dengan mempertimbangkan respon dari audiens. Karena respon audiens penting juga untuk brand, dan kamu yang paling mengerti audiens kamu. Next, untuk membantu supaya klien mengerti konsep kamu, mungkin kamu membutuhkan storyboard. Klien akan lebih mudah mengerti jika kamu mempresentasikannya dengan elemen visual. Kamu bisa menggambarkan sketsa kasar, meminta orang lain untuk menggambarkan ide yang kamu punya, atau kamu bisa mengumpulkan foto-foto yang mempresentasikan apa yang ingin kamu buat. Dan yang tidak kalah penting, diskusikan juga deadline dari konten tersebut, supaya kamu bisa membuat timeline yang realistis. Di tahap produksi, mungkin tidak banyak yang bisa dilakukan oleh klien. Tapi kamu bisa menawarkan mereka untuk ikut menyaksikan proses syutingmu, jikalau mereka mau. Ini bisa membangun kepercayaan antara kamu dan klien, supaya mereka merasa dihargai dan nyaman untuk bekerja sama di next project. Terakhir, di tahap pasca produksi, kamu pasti mengirimkan draft konten kamu ke klien sebelum di-post. Nah, klien pasti akan memberikan feedback tentang apa saja yang perlu direvisi. Dan proses ini bisa saja tidak ada habisnya. Karena itu, ada baiknya kamu membuat kesepakatan di awal untuk masalah revisi. Membatasi jumlah revisi, misalnya maksimal revisi 2 kali. Dan lebih daripada itu akan dikenai biaya tambahan. Kamu juga bisa membatasi hal-hal yang direvisi. Misalnya, hanyalah elemen editing seperti grafis, teks, atau lagu. Hal ini harus kamu jelaskan di awal supaya klien tahu sejauh mana mereka bisa melakukan intervensi dan kapan mereka harus memperhatikan hal-hal tertentu. Jangan sampai terjadi hal yang menyusahkan seperti melakukan syuting ulang. Padahal klien ikut saat syuting. Ada baiknya kamu juga mengingatkan apa-apa saja yang tidak bisa dirubah di tahap berikutnya. Supaya mereka bisa memutuskan dan tidak menyalahkan kamu nanti di akhir. Setelah proses kerjasamamu dengan brand dalam suatu proyek selesai, jaga hubungan baik dengan mereka. Karena bisa jadi kamu akan bekerja sama lagi dengan mereka. Atau bahkan bisa jadi kamu mendapatkan tawaran kerjasama dari pihak lain karena testimoni yang baik dari mereka. Sebagai content creator yang profesional, kamu juga harus bersifat profesional dengan klien sebagai partner kerjamu. Itu dia tips-tips yang bisa kamu terapkan dalam membuat branded content. Berikutnya, kita akan belajar menentukan harga dan membuat rate card.